my day, make my day. Oke, back again bersama gua dan Kibo di Tipsy Talk. Kita sekarang lagi bareng Becak Army. Kalian apa bukan Becak Army? Sekarang namanya PK. Cuman karena kemarin ada insiden kurang menyenangkan ya tentang Meresahkan ya? Meresahkan Presiden Beca sekarang. Waktu dan tempat dipersilakan buat Kapten Veron untuk mengklarifikasi kenapa nih. Ini yang pertama ya. Tahu. Kenapa sih bisa disebut lagu Beca? Ini tanyakin Yaya. Enggak dong, kan tapi kan pencetusnya pencetusnya lu. Iya. Oh iya. Nggak, karena sih lagunya jablay banget ya. Enggak lah. Berarti lo yang juga jablay. Iya. Karena kan selama ini kan ada orang nanya kan, Beca tuh konotasinya tuh apa sih? Konotasinya positif kah? Atau karena emang ada gerakannya terus dinamain Beca kah? Terus apa karena lagu yang tadi bilang jablay banget, jadi itu kalimat sindiran untuk lagu-lagu breaks yang gue sekarang lagi lumayan trending lah bisa kita bilang di scene di Indonesia ya. Terus orang jadi kayak lagu Beca. Menurut lo sendiri apa deskripsi lagu Beca? Karena lo presidennya nih, kita harus tanya dulu. Kalau gua dari dulu nih yang tahu, gua nggak tahu asal usulnya dari mana, cuman kenapa disebut lagu Beca karena lagu bisa dibilang ini kayak lagunya tukang beca. Mungkin bisa. Karena kan lagu breakbeat itu kan identiknya ya dengan kalangan-kalangan yang angkot lah, orang bilang musik angkot, tukang beca. Padahal ada lagi kemarin gue denger kayak Naya ya yang ada istilah beca kematian. Misalnya karena gerakannya atau karena mungkin elemen-elemen musiknya. Kalau sendiri nanggepinnya beca tuh positif atau negatif kan? Aku sih kalau becak sih ya positif aja sih. Dibawa fun-fun aja ya? Fun aja, nggak usah yang terlalu. Ya sama sih, kita semua juga awalnya berasa disindir, tapi lama-lama lucu ya. Lama-lama jadi melekat gitu dan apa ya, dan jadi booming juga kan sekarang itu udah. Gue nganggap itu kayak, lu kenapa sih kok bisa bikin kayak gitu inspirasinya dari mana? Apakah emang lo suka atau emang lo iseng aja awalnya, atau emang lo bang ada gue pengen bikin lagu dong sama lo tapi gue bayar tapi kayak gini, terus akhirnya lo bikin, terus jadi itu gimana sih cerita awalnya? Sebenarnya iseng. Awalnya iseng ya. Awalnya coba. Tapi kok enak. Tapi kok joget. Dan When kalau it works. Dan kalau dimainin itu taruhannya bukan goyang apa enggak, taruhannya tuh sampai bawah apa enggak. Oh iya. Berarti lo merasa tertantang, ini lagu bakalan bikin orang joget sampai bawah atau enggak ya? Iya. Dan ternyata benar. Ternyata sampai basement malah ya. Parkiran. Bukan sampai bawah lagi, sampai basement. Ini gue mau pelintir lagi dikit, kita flashback ya. Package tuh apa sih? Grup package-nya apa ya? Siapa yang mau jelasin nih? Pencetusnya Karena lagi. jujur gue Iya. anggota baru. Benar. Oh, Jelasin. Gue juga di awalnya sebenarnya kalau aku mikir dari Kak Isblik sama Naya kemarin tuh. Pas mereka kirim lagu yang banyak banget itu, itu tulisannya di email aku tuh tulisannya paket. Iya. Gitu. Terus aku repost, aku tulis mau dong paket gado-gado pedes. Makasih paketnya gitu. Dari jadi situ. paket itu tuh dari kemarin tuh kan kayak ada apa ya namanya ya? Apa namanya? sharing lah. Iya, sharing Sharing lagu karya, lah, sharing karya, sharing edit, mash up dan lain-lain. Dan tiap kita kirim email itu pasti tulisannya paket, tok paket yang kayak gitu-gitu sampai akhirnya Papi bikin grup. Sama Is Black. Nama grupnya paket, dia invite aku, terus dia tanya ini siapa aja yang invite ya, kita invite ya udah kita invite ini yang emang kayak kita sering sharing rajin bareng-bareng gitu kan semuanya dari situ. Gue juga maksudnya kan gue baru juga kan di invite juga di situ. Gue juga sempat ngerasain tuh dulu ngeliat tuh DJ produser tuh kayak kirim-kiriman lagu itu gue senang banget loh. Di situ kan kayak lo punya karya tapi lo mau sharing dan ada orang yang minta gitu loh, bang mau dong lagunya, ya udah dikirimin sekalian gitu. Jadi saling sharing music tuh menurut gue itu adalah salah satu langkah positif ya buat industri ini ya. Dia benar-benar kayak wah gila ya sekarang zamannya produser muda Indonesia ibaratnya lagi naiknya bareng-bareng gitu loh, bukan sikut-sikutan gitu, gitu. Jadi makanya padahal fenomena sharing lagu tuh terjadi udah back
in 4-5 tahun Benar, lalu ya Steve ya? benar. Zaman lo masih produce hardstyle terus yang kenceng-kenceng, cuman scene ini fenomena ini keangkat banget gara-gara si paket-paket ini nih. Yang kita suka capture screen email, post ke orangnya, thank you paketnya. Mungkin dari sana keren sih menurut gua sangat senang sekali karena gua selalu membuat campaign stop competition, start collaboration. Itu yang terjadi sekarang dan gua include di sana dan gua senang banget diajak walaupun sebenarnya gua nggak pernah ngirim paket juga. Gua bagian yang terima aja. Gua bagian yang terima paket aja. Butikol juga. Iya butikol. Cuman kan yang selama ini paling kecem banget kita tahu ya, Mas Isbek dan paling produktif ya. Satu hari satu ya. Satu hari satu targetnya ya. Kadang 2. Kadang-kadang sibuk pancing gitu ya. Makanya introvert. Iya, that's why. Bikin Bener. bikin paket. Ciri-ciri lu apa namanya? Tipikal drill producer tuh lu loh Isbek sumpah yang nggak baik ngomong tiba-tiba keluar lagu. Berlagu ya. Oh, berarti nih anak nggak pernah nongol gara-gara bikin lagu ini. Jarang nimbrung nih grup ya kan. Tapi akhirnya dia gue juga pertama dulu ya, gue seneng banget ada di grup package ini karena dulunya itu gue kayak nggak kenal personal gitu sama Steve. Bener. Gue pikir kita baru ketemu ya kan sekarang sama Isblake, sama Adnan ya. Dulu waktu zaman gue masih di Batam, gue seringnya kayak datang. Oke, kita cut sebentar, kita datangan tamu. Selamat datang Mas Alex, Daket Music. Halo. Jadi duduk. Langsung duduk. Langsung duduk aja. Nah ini juga salah satu pencetus grup paket Mas Alex Daket. Aja berat banget. Anggota. Tapi kan gitu. Sebelumnya kan kita belum perkenalan diri nih. Oh iya, di sini. Kayaknya kita harus perkenalan diri dulu. Kita buat yang belum tahu, gue Brevi. Jaya atau Jejex. Gue Steve Chris. Pintela. Is black on the beat. Keren. Adnan Veron. Pakai oke nggak? Oke. Iya, teman sebutnya. Adnan Veron Kuda Poni. Kuda Poni. Oke. Naya NYXX. William Alexander Daket. Yoi, Kibo. Yoi doang. Sini tuh udah ada pangkatnya masing-masing guys, kayak presidennya Adnan, wakil presidennya Isblek, Kang Lima perangnya saya. Paling depan. Kalau yang sering ngerajai FVP ya ini orangnya. Iya, benar. Yang Ini membuat- juga ya. Dan kita punya penasehat di grup Nasihatnya ada Wisnu Santika, Santika. orangnya nggak bisa hadir. Iya. Semoga tenang di sana mas. Bisa tenang. Masalah hardstyle sama yang masaknya lebih jago daripada DJ-nya ada juga. Masak yuk. Masak yuk. Kalau masalah yang Gading Serpong dan sekitarnya ini ada. Raja Serpong. Jadi semuanya tuh lengkap gitu loh. Dan MC bisa- of the Year juga ada ya guys. Bukan cuma MC ya, Sekarang DJ DJ. juga. Amin. Pokoknya ada peran masing-masing. Kita maksudnya kayak semuanya berperan penting di grup package ini yang tadi menurut gua kayak awalnya cuma buat canda-candaan dong, malah jadi serius bikin project kayak gini kan. Iya. Padahal tuh dari kita kopdar yuk ketemuan di Jakarta. Terus gua keceplosan ide kayak kenapa kita nggak bikin event aja bareng seru-seruan. Lebih ke mabok bareng sih emang. Mabokin Adnan. Akhirnya jadilah nih grup package ini ditambah kemarin ada masalah ya guys. Ada keresahan Memperkuat sih, ya. kita. Iya, itu sih dari yang kejadian kemarin tuh bener-bener apa ya, gue ngerasanya ketika lo mau next level, makanya kemarin gue bilang ketika lo mau next level lo pasti selalu ada cobaan sih. Mau dalam lo karir, mau dalam lo hidup. Ya ibaratnya lo kalau cowok lo mau gede aja lo harus sunat dulu ibaratnya gitu kalau di muslim ya, kalau di muslim. Ibaratnya adalah transisi dari remaja mau ke dewasa. Jadi Nah sekarang coba gue mengenal salah satu nih, karena bisa Yo, gue iya. bilang gue self proclaim dulu ya. Semua yang ada di ruangan ini yang lagi podcastan kayaknya kita tuh uprisingnya baru tahun lalu dan tahun ini, maksudnya baru muncul ke permukaan kan, bisa dibilang kayak gitulah ya. Termasuk gua, Jayjex juga semuanya. Kita bukan senior lah, maksudnya anak baru di sini ini, cuman yang kebetulan dapat kesempatan bagus tahun ini mungkin sama tahun lalu, tahun 2022. Apa sih turning point kalian? Satu-satu gue mau nanya ya. Yang bikin kalian tuh bisa sampai akhirnya orang-orang tahu kalian dari Jaya. Turning point-nya maksudnya gimana ya? Yang bisa lu tiba-tiba orang-orang semua tahu lu gitu. Meledak. iya. Lu berasanya di mana? Di titik apa?
prosesnya atau Iya prosesnya atau momennya. Menurut lu ini gara-gara ini nih gua Misalnya, gua naik. oke. Brevi, Cah, Butikol, Ya, misalnya misalnya gitu, let's misalnya let's say. kalau gue terima kasih COVID dan terima kasih TikTok. Soalnya semua berawal dari COVID. Sosmed, semua orang pakai HP di rumah. Yes. Gue lihat TikTok nih ada celahnya di Indo belum ada nih begini. Ya, gue juga dapat ide dari yang luar negeri, DJ luar negeri udah bikin TikTok, cuman di Indo Update pada saat banget. itu kayak nggak ada gitu. Udah gue bikin. Iya, gue pede aja. Ya meskipun kalau lihat sebenarnya konten TikTok cuman gitu doang, gampang ngisi. Cuman kan ya namanya juga TikTok tempat hiburan orang, jadi situ kan bisa Iya. ngerti edukasi juga. Yes. Ya gitu aja sih. So Raja FYP kita. Iya. Sama YouTube-nya gila banget. YouTube Step-nya. juga. Itu zamannya party di rumah kan? Ya kan si staycation. Nah, Iya. Dan juga salah satunya JJS kan bikin Adnan musik beca tuh naik edamame. Oh iya. Oh iya. Itu turning point-nya Adnan. Aku pertama kali follow Adnan tuh waktu denger edamame itu dari mixtape-nya si JJX. Tapi gue tahu dia dari tempat yang paling jauh di Indonesia, Jayapura. Hah? Kok bisa? Awal ceritanya begini, Nah, itu, gue coba main di Jayapura, residen cewek ini main, satu pack tuh lagu dia semua, ternyata gue baru tahu yang dimainin lagu dia semua, dan itu diulang-ulang. Terus gue salah satu lagu ada edamame, gue tau bener edamame, tapi beatnya enak banget, Enak iya. ngebecak banget ya kan. Bener-bener ya kan. Iya. Tet. Dengan PD-nya gue follow residen cewek itu, gue minta nomornya, gue bilang gue minta dong ini lagu siapa sih, Siapa, gue ya? minta, dia minta, ternyata dia juga pengen minta lagu gue, ya udah ya fine lah, tuker-tukeran kan, gue kasih semua. Atan Veron, gue telusurin tuh di SoundCloud gini-gini, oh ternyata asik juga nih orang, dari situlah gue juga lupa kenal lu gimana ceritanya waktu itu ya? Discord Hah? di DC Discord? kan gue masuk di Only Wing. Oh iya, dia kita follow-followan terus masuk, gue bikin sempet iseng-iseng main game bikin Discord, terus dia masuk kadang Discord ngobrol. dulu baru follow-followan. Oh iya ya. Iya, gue lah kalau lupa pokoknya gitu. Berantem, aduh. Sampai sekarang akhirnya pacaran gitu. Iya. Lagi udah tunangan. Ya itu anak kita apa? Tuh. Pakai dong. Oke dong. Ntar Pak mau dipakai ya? Kita. Talanya dong. Tapi fun fact gue dari TikTok itu gue kenal banyak, gue kenal dia dari TikTok, kenal Habib juga dari TikTok. Awalnya kita nggak tahu siapa ya, akhirnya dari situ, akhirnya berkembang juga lewat TikTok semua itu sih. Maksudnya, Terima kasih TikTok. terima kasih TikTok, terima kasih kok. Covid membawa berkah ya Kalau guys. Steve Chris, karena Steve Chris bukan DJ baru, dia lumayan lama banget dari zamannya Skip ya, gue kenal lu ya, sama Ebe, sama Roy, sama Sik. Itu zaman mixologi kalau nggak salah kita awal-awal kenal. Zaman mixologi peak. Mereka dulu Steve tuh punya tim namanya Skip Production kalau gue nggak salah. Itu kayak IO gitu, bikin event. Nah gue baru tau mereka dan sekenal gue Steve sangat orang yang sangat baik. Maksudnya as personal orang yang sangat baik. Nah lu sendiri Steve, lu berasa lu tuh, oh ini momen gue itu dari mana sih? Ketika akhirnya ini sih ketika gue bikin lagu terus habis itu udah mulai collab sama kemarin tahun lalu tuh sempat sama Sik, terus habis itu sama ada DJ dari luar produser dari luar juga, terus habis itu kemarin sempat bikin editan sama Wintela. Terus jadi ketika lu bikin karya tapi lu collab gitu jadinya Jadi itu sih kayak- jadi ya. lebih ngegigit gitu loh daripada kayak gue bikin sendiri. Gue mau bikin sendiri yang gini aja gitu, tapi menurut gue kurang. Jadi ya ketika lu collab jadi kayak Balik lagi sih. Saling ada kolaborasi. kayak take and give ya. Jadi kayak misalnya kalau collab itu jadi orang tuh yang tadi nggak tahu lo jadi ikut tahu, terus jadi ternyata Tukeran dia punya market. tukar marketnya. Jadi benar-benar kayak gokil sih. Karena ada ilmu juga. Nah, Betul. Ilmu. kalau Wintela yang kita tahu sebelum jadi DJ dia udah terkenal. Gue ke DJ dulu. tapi kan Indo taunya gini dulu kan. Iya sih. Ya. Coming back-nya gara-gara si Mas Chef kan. Iya. Kalau di Indo, Kalau di sebenarnya Indo. aku di Malaysia, Malaya. tuh aku 6 tahun di sana. Aku mainnya selalu kenceng, hardstyle, psytrance. Aku Iya, jarang iya. main EDM. Terus, yaudah aku balik ke Indonesia, belum Master Chef tuh. Masih bingung mau ngapain sih. Gue kayak balik ke Indonesia gimana juga cara gue dapat exposure. Tapi awalnya aku belajar dulu, aku untungnya ketemu Steve. Ini guru produser aku. Terima kasih sih. Yang itu kan sampai sekarang belum kelar-kelar. Masih ada kelas lagi. Jadi intinya kayak yang
awalnya banget, untungnya pas ketemu Steve dia juga sama-sama hardstyle kan, jadi kayak udahlah aku percaya dia jadi guru aku. Terus di tengah-tengah belajar produser, aku ikut MasterChef. Oh iya, ke DJ dulu ya? Ke DJ dulu. Iya, Aku pernah ke mixologi juga tau ke DJ. pernah main mixologi. Terus ya udah deh, dari MasterChef mulai ada exposure, ya mulailah keliling-keliling. Dan karena ya lama-lama membesar juga karena apalagi dengan collab ya, ketemu teman-teman baru, jadi saling angkat bareng-bareng lah. Yoi. Growing up bareng. Dan gue juga baru tau loh kemarin gue sempat ngobrol sedikit lah sama Windela. Dia tuh gue baru tahu ya, si Windela tuh basicnya tuh hip hop loh, hip hop R&B. Iya. Nggak ada orang yang bakal nyangka gitu. Waktu kemarin kan tiba-tiba kayak anak arte bar. Gue tuh suka banget tau hip hop sama R&B. Oh iya, gue bilang kan, gue kira kan karena dia emang biasanya dulu bawain lagu kencang gitu kan, jadi kalau gue pernah lihat dia main R&B soalnya di JD ya. Di JD Sport. JD ya, iya makanya. Menurut gue kayak multi talenta sekali ya. Ya makanya kalau ngomongin genre, lu mau ngomong keren-kerenan yuk kita duduk bareng deh. Jangan gara-gara kita main ini, lu ngejudge kita kayak gitu. Enggak kok kita juga punya idealis masing-masing, gue percaya itu deh. Kita juga ngerti taste kok. Cuman kan karena kita ada yang residen, ada yang apa, kita harus main sesuai jalur. Bukan karena gue main lagu ini, gue nggak ngerti lagu lain, Cok. Benar. Semua itu ada pasarnya masing-masing. Betul. Kalau menurutku sih R&B hip hop itu kayak mobil manual lah ibaratnya. Kalau udah bisa mobil manual, yang lainnya lebih mudah, bisa matic gitu lah. Oke, next. Nah, ini. Ayo keluarkan suaramu. Oke, bagaimana? Gimana? Kalau Is Black nih, nama asli lu siapa sih, Bang? Ahmad. Ya, gue manggil Mas Black aja ya. Mas Ahmad. Mas Black ini kan kita semua udah tahu karyanya paling banyak, bisa gue bilang ya. Iya. Maksudnya bikin karya tuh paling banyak, paling konsisten, paling gak berhenti. Berhenti waktu itu gara-gara laptopnya rusak. Fokus mancing akhirnya. Sambil makan kangkung, Pak. Nyemakan kangkung. Soalnya bingung kan mau ngapain ya, udah mancing aja. Kenapa mancing sih? Kalau lu sendiri nih, lu berasa lu mulai dikenal orang lah, kita bilang ya, nggak usah ngomong terkenal. Maksudnya orang-orang mulai tahu nama lu, orang-orang bahkan even gua aja yang tadinya nggak kenal lu jadi anjir nih orang di mana-mana karyanya ya. Akhirnya kita bisa kenal langsung kayak gini tuh, apa turning point-nya atau kalau enggak lagu apa? Kisi-kisi lah. Lagu Amarella. Oh iya. Amarella. Iya, dia Amarella. Iya, Amarella. Dari lagu Amarella. Itu satu Indonesia. Dia suara kecil. Dari situ collab sama Kanaya, udah ada yang tahu udah pelan-pelan naik. Tapi emang Amarella mendunia sih. Iya benar. Thank you banget. Itu juga gabut-gabut sih lagunya tuh. Coba-coba aja. Ternyata enak. Ya. Padahal sebelum itu gue yakin lu udah banyak banget bikin lagu kan. Sebelum Amarella kan. Ada. Momentum, konsistensi yang harus dijaga sih menurut gue. Terus Presiden. Hormat. Adnan Feron yang dari anak band jadi DJ. Apa yang lu sadar aja ya? Yang pertama sih aku berterima kasih sama Bang Jaya. Awal mulanya sih dari Edamame. Dulu itu aku pernah waktu ngeband, aku tuh kan seneng produce. Tapi karena aku gak nge-DJ, jadi setiap aku bikin edit tuh aku jual. Oh, gitu. remix pack gitu. Iseng juga jual. Lumayan lah buat nambah-nambah ya. Iya. Banget malah. Realistis kan? Iya, benar. Ya dari situlah Bang Jaya juga akhirnya dapat Edamame terus dimainin di Mixtape Cubics ya. Mixtape Cubic ya, sama sebenarnya jujur aja Kuda Poni itu tidak sengaja itu. Ya itu juga tidak sengaja. Temen gue yang megang visual terus jadi awalnya ada gambar bayi joget sama kuda poni lah, kok pas dia ngambilnya kuda poni terus cocok gitu akhirnya. Iya. Somehow orang-orang notice iya. Kudanya lucu. Malah yang nggak dicari kadang-kadang kebentuk sendiri. Kebentuk sendiri bener, kayak Edamame kan aku iseng. Malah itu yang pecah. Iseng juga. Gak tahu kenapa tiba-tiba pada manggil kuda poni. Oh ternyata gara-gara visualnya itu. Awalnya nggak tahu kenapa kuda. Ya dari situ. Terus juga aku sekarang juga lagi bikin sama Mas Wisnu.
Terima kasih juga untuk Mas Wisnu. Iya, Wisnu banyak jasanya loh, sumpah. Gue juga bener, banget. sangat take credit kalau orang nanya kenapa bisa gue sampai segede ini, salah satunya gara-gara Wisnu. Thank you Mas Wisnu. Thank you Mas Wisnu. Terbaik. Gue yang Wisnu. Mas Wisnu, Bang Jaya terbaik. Semuanya terbaik. Semoga tenang Mas. Masa nggak di idenya? Bikin lagu tenang. Jangan banget mulutnya sumpah. Gue udah pantek. Apa, ayo. Gue selalu take credit, gue selalu cerita kayak ini ke orang-orang. Butiko tuh bukan lagu gue sebenarnya, itu lagu yang udah 90% jadi. Terus tiba-tiba gue di kontak, yang kontak gue dulu 3 orang. Wisnu salah satunya, 2 lagi, satu Dimas Akira, satu lagi gue lupa siapa. Jadi yang jalan duluan dari 3 orang ini ngajak collab tuh Wisnu. Dia bilang, Om Brev, bisa gak lu ke rumah gue ada project nih, gue ada lagu, gue ada track, lu dengerin, lu suka atau enggak? Gue dengerin, gue suka. Apalagi waktu denger judulnya Butiko itu relate banget sama gue kan, sama Apa yang relate? sama dunia malam Oke. sama teman-teman gue gitu. Oke. Sampai akhirnya jadi itu lagu, ya udah Om, kita tukeran ya. Pokoknya belas mangka, money on the table, ada duitnya kita bagi 2, nggak ada duitnya kita bagi 2. Ya udah oke. Lu bikin artwork, gua kelarin ini mixingan, kita patungan bayar berdua, agregator bayar berdua. Oke Mas, oke. Gua bikin artwork sampai itu lagu booming meledak sampai sekarang. Gue lupa bayar ke dia gue lupa patungan anjing. Gue sampai lagu Big Booty jadi, gue bilang, Mas kayaknya Butiko gue belum bayar lu deh. Santai Om. Anjing, gue santai kayak disarkas itu. Maksudnya santainya apa nih? Nggak, kita bagi dua. Akhirnya bagi 2, baru bayar setelah Big Booty keluar. Lu bayangin tuh berapa lama anjing gue ngutang. Itu fun fact-nya menurut gue, dia nggak maksudnya nggak memperhitungkan sama sekali soal gitu-gituan. Dan ini juga gue merhatiin Big Booty itu keluar, Butiko itu keluarnya waktu Covid juga. Iya. Waktu Covid. Nah itu pertimbangan keras banget. Benar. Sumpah itu gue keras banget ngobrol sama Wisnu. Lo yakin Mas kita keluarin lagu di Covid gini orang juga nggak ada yang mainin loh. Kan nggak ada klub yang buka. Iya. Nggak apa-apa Om, gue yakin ya udah bikin iseng-iseng. Nggak ada modal sama sekali, maksudnya dalam segi visual ya. Kan kalau bikin Big Booty ada belasan juta apa. Butiko ya ampun hampir di bawah 3 juta deh kayaknya. Bener-bener sekecil itu duitnya. Ternyata booming dan ya udah gue take credit dan gue selalu bilang itu bukan lagu gua, itu lagu Wisnu buat gua. Gua selalu bilang kayak gitu. Karena Wisnu dari awal bikin. Dan yang Cium dari jauh dong, cium dari jauh. Tapi gini, gua kan sering ngobrol dan tukar pikiran juga sama Mas Wisnu kan. Mas Wisnu tuh adalah salah satu sosok yang gini, dia tahu lo bakalan bisa berkembang. Iya. Tapi lo belum nemu jalannya. Betul. Dia yang bukain jalan. Jadi gua dari dulu sosok Mas Wisnu tuh sama kayak benar-benar kayak ayah lah ya, benar-benar kayak nih gue kasih jalan nih lu gue yakin lu bakal bisa pecah berkembang karena lu punya potensi gede tapi lu belum nemu jalannya. Ini gue kasih, ayo kita bareng-bareng garap bareng-bareng. Sekarang aja kan banyak orang-orang yang ini gue pernah bahas sama dia, maksudnya heart to heart ya. Orang suka ngepost Butiko tapi nggak mention Wisnu. Iya. Gue mau bilang Mas, ini gue harus mention, nggak usah. Itu karena memang gue mau bikin lagu ini buat lu. Gue mau identity lu kebentuk. Either orang nggak tahu itu lagu gue pun nggak masalah. Yang penting lu dulu, nanti kalau lu udah gede baru kita ayo jalan bareng. So sweet. By the way guys, interupsi dulu. Gue cabut dulu mau kerja. Siap. Thank you guys. See you nanti malam. Good luck. Sampai mana tadi? Oh, Naya. Sekarang dia Naya. Aduh, jadi ternyata gue tuh banyak banget sebenarnya yang benar-benar bikin naik lagi, tapi yang pertama kali gue berterima kasih adalah Atref. Tapi kayak gue tahu Naya itu pertama kali dari schedule. Anjing, schedule-nya sebulan tuh bisa ada 30 hari dia 29 lah. Gila. Gila nih jangan kuat banget. Iya, itu sebenarnya kalau masalah schedule dan lain-lain itu katakanlah ikut Tuhan kan alhamdulillah. Cuma gue berterima kasih Atref karena udah mau narik gua, udah mau mengayomi gua yang sendirian. Terus yang kedua gue terima kasih sama Blake. Karena dari sebelum sama Blake udah mulai agak ini, tapi setelah sama Black mulai booming lagi. Sama deh guys ya, semoga langgeng. Kalau kalian ada yang tahu edit Lolo itu dari Black sama aku, kita yang berdua kita mikir Black yang editnya itu gue sama sekali nih
gue sama sekali nggak bisa pegang FL atau Ableton dan lain-lain, itu gue nggak bisa sama sekali ngedit. Jadi dia yang ngedit dan gue yang cari covernya, gue yang cari artworknya, gue yang cari covernya. Dan yang ketiga, gue terima kasih sama Papi. Gak boleh. Gimana kalau mereka aja pengen ciuman? Iya. Semuanya dicium. Setelah aku bikin edit sama Black ada beberapa lagu, akhirnya gara-gara apa ya kita Cemburu. Si Black bikin lagu sama orang lain. Oh, enggak salah ya. Maaf ya. Gara-gara akhirnya tuh kita tuh udah sering ngobrol bareng gitu kan di sosial media sama Papi. Terus ketemu nih di Batam karena aku ada perform di sana. Ketemu di Batam, tiba-tiba Papi ngomong kayak, kapan-kapan kita bikin edit bareng gitu kan ya. Nah setelah aku balik Batam, dari situ kita mikir, Papi langsung kayak nanya, kita mau bikin edit lagu apa ya? Akhirnya langsung kayak, Unholy aja nih lagi panas-panasnya. Ternyata sampai Papi pun gak nyangka, ternyata itu Unholy itu bisa segede Edamame. Yo. Ini sih jangan berkarya ya. Jangan cepet puas. Jangan kayak gitu sih, jangan cepet puas, jangan kayak stuck di situ-situ aja. Harus tetap konsisten. Konsistenan mengejar, harus lari terus. Dan sama kayak jangan pernah takut dan segan buat nge-reach out orang kali ya. Kayak bener kayak ngajak collab tuh kan mungkin ada orang yang nggak pede, gua nggak pede ini mau mau bikin collab sama dia gitu kan. Cuman ketika ya namanya jodoh ya, ketemu di Batam gitu kan tiba-tiba langsung ngobrol-ngobrol jadi gitu. Ya kan? Iya, becak kematian. Dan fun fact itu tuh orang-orang tuh nggak, kalau misalkan request ke Papi atau ke aku tuh bukan request Unholy, tapi requestnya bilangnya becak kematian. Oh makanya. Iya, karena gue pernah waktu posting pertama kali Unholy itu, di situ gue kasih caption becak kematian. Dari situ orang kayak mikirnya, becak kematian terus gitu. Bukan ke aku aja, ada juga yang lain cerita gitu. Jadi mereka pas main di request pakai yang LED di jalan itu loh. Oh iya. Becak kematian. Begitu. Oh iya di handphone ya. Kayak gitu. Ya balik lagi ke bentuk sendiri kan. Bentuk sendiri. Iya, Iseng orang cuma bikin caption becak kematian. Dari situ banyak banget yang nge-repost becak kematian kayak gitu. Aku juga mau kasih sama Isblek sama Papi, Adnan udah mau collab juga sama aku kemarin projectnya sama Let's go. Ayo kita kembangkan becak ini sampai jadi bajai. Nggak, tadinya dari becak dayung mungkin jadi becak motor. Iya, ada motornya. Lebih kebut lagi. Di situ motornya ganti Harley ya kan. Biar tetap gini ya. Rada gini sih di. Oh ini dia. Oh ini dia. Berarti nanti malam kita gini. Lama-lama gini. Becak ada tinggi. Becak bukan Harley. Harley kematian. Oke, berarti kita sekarang ke wait a minute. Gue udah muak gitu. Tapi itu salah satu things yang membesarkan lo kan, si wait a minute itu. Ini yang party yang sampai orang bikin dance cover challenge gitu-gitu. Wah, TikTok rame. Dari TikTok tuh lo. Internasional. Terima kasih lagi TikTok. TikTok sama Covid. Ini siapa dipakai soundnya sama siapa? Willow Smith ya? Enggak, pertama tuh siapa ya yang bikin ngeramein tuh? Oh, ada filter yang kita jadi kartun. Terus kita buka baju jadi nggak kelihatan kan? Oh iya. Nah, nggak tahu kenapa iya. sistemnya kalau misalnya pakai filter itu udah otomatis lagunya lagu gua. Oh, dia Iya, keangkat. match ya. Iya, keangkat. Udah beres filternya gua tahu. lagunya masih ini. Tapi sebenarnya awal-awal sih gua nge-remix tuh bukan itu sih. Sebenarnya awal-awal tuh ada lagu PKI. Terus gua mix. Ada pokoknya di itu terus rame tuh gua mix sama sama hip hop gitu. Lagu yang ini bukan sih apa judulnya? Genjer Genjer gitu. Iya. Oh, itu. Serius? Iya, benar. Tapi gue nggak pernah dengar tuh. Nah, itu udah lama banget. Terus udah itu 10 tahun lalu kan itu. Berapa banget 10 tahun ya? Tapi ya jujur gue tahu Darkhead itu sebenarnya gue udah tahu informasi Darkhead udah lama banget. Lo nge-produce udah lama banget dari zaman dubstep ya kalau nggak salah. Iya, dulu gue bikin kayak gitu-gitu. Dari zaman dubstep berarti sudah berapa tahun yang lalu ya anjir, dari 10 tahun kali ya. Enggak ada, 2016. Oh iya, 16 sih biasa. 16 tahun. Tapi nggak laku. Akhirnya ini yang beca ya. Aku juga gitu. Dulu sering bikin dubstep gitu-gitu. Nggak laku ya, Jun.
Kita cuma salah lahir doang, karena kita lahir di Inggris. Di Belanda harusnya. Siapa yang kalau misalnya lu bikin dubstep nggak laku, terus lu mikir, ah udahlah gue males deh, gue mendingan. Iya kan, gak ada yang tahu kan. Sekarang lu masih konsisten, tiba-tiba wait a minute-nya yang legendary booming, lanjut sampai berantat nih ke belakang-belakang kan. Itu kan dominasi effect menurut gue yang gara-gara satu hit lu lanjutin jadi berantat sukses ya, keren. Tapi bisa dari juga buat Is Black sama Mang Atan. Dan itu lagi konsisten lagi kan. Iya, konsisten lagi. Bikin terus, nggak laku, udah bikin lagi. Iseng sih. Gue sering banget ngelihat tiba-tiba di FYP gue tuh Duckhead tiba-tiba lagi di airport bikin musik, upload, booming. Sama ini dia lagi FYP juga. Konten sih sebenarnya nggak bikin apa-apa di airport. Ibaratnya ya jasa konten maybe ya. Cuman kan maksudnya lihat kayak ini orang kreatif kan gitu. Gue orang suka ngomong dalam hati kan, ngentot gue bikin konten susah-susah, si anjing bikin ngepost flyer doang rame. Ngepost flyer anjing. Sama satu lagi. Rame anjing. Sama satu lagi Habib. Iya. Si anjing nih ngepost flyer doang rame loh. FYP bangsat ya. Kita bingung aja Kemarin mikir bikin konten apa ya biar FYP ya, susah loh. Intinya sih gitu ya, iseng ya. Oh sama ini nih, menurut gua gini, it's okay to be different dibanding lu niru orang lain dan even gak lebih baik menurut gua ya. Lu mendingan bikin satu hal yang memang originalnya lu, walaupun memang lu bikin yang gak ada effort, kayak tadi gak ada effort iseng-iseng tiba-tiba meledak dibanding lu gua pengen bikin kayak Adnan yang sampai sekarang fenomenanya oke, itu banyak yang pakai kan. Ya lagi. Iya kan. Kayak gua pengen deh kayak Adnan. Kenapa lu nggak pengen jadi diri sendiri aja gitu? Lu bikin versi lu yang nanti orang lain akan tiru lu. Menurut gua lebih works dibanding lu mencoba lebih baik dari orang lain gitu. Yang jadi beda sih. Kayak lu mungkin menurut gua satu-satunya dulunya ya sebelum kayak sekarang. Mungkin salah satu produser yang bawain lagu elemen-elemennya kayak lu cuma lu doang. Sampai sekarang menjamur ya. Which udah Pony juga ada yang pakai gimmicknya. Oke juga banyak yang pakai. Nih Black on the Beat belum ada ya? Alice Black yang soalnya. Bener. Kayak udah ketemu masing-masing ya, Steve Chris juga. Dulu awalnya juga buset nih orang bikin lagu mulu rajin banget. Kagak ada kerjaan apa sih anjing. Iya kan? Iya, soalnya karena gini kan, gue mikirnya kalau misalnya ini udah lah bikin aja lah, maksudnya nggak ketika lu bikin lagu tuh bukan kayak gue pengen lagu ini gue ntar bakal meledak. Kalau lu pengen gitu nggak bakal keluar. Iya, dari lu yang iseng-iseng. Karena ada beberapa lagu yang gue bikin, ya udah iseng aja lah, upload aja lah. Terus tiba-tiba ada yang gede di mana gitu, gue bilang aneh banget gitu kan. Tapi kalau giliran di effort setengah mati, enggak tuh, enggak jalan tuh gitu. Atau kita berupaya mengikuti pasar gitu. Iya, benar. Kayak tuh ini tuh biasanya juga si Big Booty ini kan project gue effort nih. Nih gue mau banding-bandingin maksudnya gue sangat sayang sama dua lagu itu juga. Cuman kenapa menurut gue yang tadi lu bener? Karena Big Booty gue niat banget, cuma nggak segede Booty Call. Malah Booty Call yang awalnya iseng jadi meledak. Anjing bisa gitu ya? Iya gitu tuh. Beli baju gue biar gue bikin lagi. Terakhir ini dong yang dari Tevina. Oh ya, Tevina. Kibo ya. Gue sih nggak. Gue memperkenalkan dulu yang dulu. Kalau di scene-nya MC di nightlife lu udah nggak boleh. Ya bisa. Nggak boleh ini lah, udah nggak ada lawan lah. Kenapa lu DJ nyet? Kenapa lu nge-DJ? Enggak, gini. Awalnya itu gue coba-coba. Enggak, jadi gini. Awalnya iseng. Jadi kayak gini. Dulu kan terima kasih banyak lah dari Trigger juga kan. Trigger, abis itu tempat gua kerja dulu di Fable, Mirror Bali itu tempat gua lahir lah, berkembang di situ dan gua banyak banget dapat pengalaman dari situ. Gua MC DJ luar, abis itu gua tahu mereka how to introduce themselves gitu kan. Di situ gua tahu, abis itu ya udah tunggu sejalan-jalannya waktu. Jadi gini, setiap weekend tuh pasti ada kan kayak eventnya in-house, residen doang main. Jadi karena gua udah klop banget nih sama residennya dulu di Mirror, Fable gitu, Ahdan, Bang Flip ya, gue gak bisa sebutin satu-satu. Mereka tuh kadang-kadang bosen juga nge-DJ gitu. Udah tahu udah kayak abis lagu ini, udah gitu kan, udah gitu. Itu kan problemnya Resident lah ya. Ya, jadi kayak, Bo, lu Bang Flip nih, Bo, kita tukeran, gue pengen MC, lu main. Bang, gue gak pernah bisa. Udah hitung bar aja, lu kan anak band gitu. Oh yaudah, hitung bar, coba, beach matching. Gue gak ada, awalnya tuh gue cuma sering ngeliatin, oh gini, oh gitu. Oh mixingnya tuh ya udah equalizer gitu kan, main equalizer habis itu udah gini-gini. Itu 2017-18 gue coba bisa, udah tuh main terus tuh. Jadi ada kayak sekitar ada satu part 2 atau 3 lagu tuh gue mixing, gue gemeteran gitu. Gue kan
fokus ke si DJ gitu kan, gue ngeliat aja gitu, gue denger gini, gue pakai dua-duanya aja, monitor nggak pakai gitu kan. Sampai akhir dari situ tuh di-storyin gitu sama anak-anak, ngasih dia apa segala macam. Akhirnya tuh Stan, CEO-nya Trigger tuh sampai bilang, lu kenapa nggak DJ aja? Bilang nggak, iya nanti gitu. Karena gue merasa kayak, gue belum siap dan di karir MC gue belum dapat apa yang gue pengen, yang gue impiin gitu. Jadi kayak ketika gue dapet, bisa gue stuck, anjing gue mau ngapain lagi ya gitu. Sombong. Sombong. Enggak istilah. Enggak. Jadi kan gitu. Soalnya dapat awards-nya 2 kali bro. Uprising MC of the Year sama MC of the Year. Tapi enggak, bukan gitu maksudnya gitu loh, enggak mau ngapain lagi itu dalam artian gini loh. Star syndrome. Gua udah kayak gua gini loh. Gue MC juga berdarah juga gitu. Ada juga kayak kejadian kemarin, gue disindir-sindir sama orang tapi gue diem gitu kan, disindir lagi baru gue bacok gitu. Jadi udah gue wishlist nih, tahun ini gue pengen apa. Udah nih ke checklist semua satu-satu, tahun depan gue mau apa, sampai akhirnya dapatlah big stage gitu-gitu, dapat awards. Udah tuh, gue udah kayak udah. Tahun berikutnya Covid, nggak tahu mau ngapain. Habis itu ya udah gue iseng, punya teman gue dulu resident, gue bilang, minta dong lagu-lagu R&B Slow Jam gitu kan, karena emang gue juga di sana sebenarnya hatinya gitu kan, R&B Slow Jam. Ya udah gue kulik, gue belajar, akhirnya Gypsy Monkey lah tempat pertama yang membiarkan gue, ngasih kesempatan gue buat gue belajar terus. Habis itu ditanya sama ownernya Gypsy Monkey, lo nge DJ itu mau iseng-iseng aja apa emang pengen serius? Ya kalau ada jalannya gue mau gue seriusin gitu. Ya udah akhirnya dicoba main. Dari orang baru datang dulu zaman kita kan buka jam 10 ya. Buka jam 10. Dari jam 9 tuh kadang udah ada orang datang gitu. Kasihan aja kalau misalnya dimainin mixtape kan. Yaudah sini biar aja gue yang main gitu. Biar gue juga sekalian belajar latihan lah. Dari situ dikasih kesempatan main, opening, habis itu di tengah, di belakang, sampai akhirnya dibimbing juga sama Vicom. Terima kasih banyak. Apa ya, nggak nyangka sih, tapi emang gue kadang sempat kayak punya pertanyaan kenapa nggak dari dulu ya. Nggak, pertanyaan gue bukan itu dari tadi bro. Apa? Kenapa lu mau jadi DJ? Oh ya emang itu ya? Kenapa jadi panjang banget ya? Sorry. Itu kan prosesnya. Proses. Apa prosesnya berarti udah dijelasin ya guys. Kenapa lu mau jadi DJ? Kenapanya? Apa ya? Duit. Iya bener kan. Duit. Sama satu lagi emang apa namanya? Wishlistnya udah tercapai dan ada wishlist lain yang gue mau tuju. Nah mungkin ini salah satu wishlist yang gue tuju. Akhirnya kayak gue dapat banyak banget support dari teman-teman di sini semua. Thank you so much. Bahasa nice-nya mau explore new things lah ya. Ya, benar. Karena ya lo selama hidup nggak ada kata terlambat sih. Ketika lo ada kemauan, let's go for it gitu. Jadi itu sih makanya kenapa tiba-tiba waktu gue nge-DJ gue dapat paket pertama dari Adnan. Abis itu pas gue main, gue main bareng sama Isblack tuh di Nara. Gue nggak punya nih lagu mereka, nggak punya karena gue belum kenal kan, baru kayak cuma follow-followan. Pernah bareng sama Isblack ya? Isblack di Nara, abis itu Isblack main duluan. Aduh, Isblack udah main duluan, gue main apaan ya? Cuman karena gue sering sharing sama Vicong kan, jadi kayak Vicong juga ngasih masukan gini, ya udah. Coba besok bang, besok gue mau kirim paket buat lo ya. Makanya abis itu paket. Deh, sorry. Ada gue itu ya? Iya, ada lo. Dan apa ya, gue merasa di sini tuh walaupun gue baru di as a DJ, tapi gue ngerasa temen-temen ini gue butuh kalian buat bimbing gue gitu. Grow lah di circle yang tepat. Betul. Seru. Nah, sini gue mau ganti topik sih. Gue mau nanya, enggak. Gue mau nanya sama personal lagi. Misalnya pengalaman terburuk atau paling berkesan dari masing-masing kalian tuh apa sih selama nge-DJ? Gue mulai dari yang paling diem deh, Mas Isblack. paling terburuk boleh, berkesan boleh, yang lucu banget boleh, apa? Kalau paling terburuk dulu tuh dianggap remeh sama orang. Dianggap remeh sama orang? Ada di DJ Jogja gitu. Kayak nggak percaya aku main gitu. Jadi udah sabar aja. Jadi aku tuh di kolektif. Tahun berapa? 2018 enggak. Covid itu 2000 berapa sih? 2019 ya? 18. Enggak. 20 ya? Nah, jadi aku ada kolektif itu, Bang. Jadi
setiap ada event mereka aja yang main, aku nggak. Jadi kayak Padahal satu tim. Apa namanya? Anjir. Jangan 5 perang mau maju. Jadi itu Jangan sampai kayak podcast banyak disensor. mau cerita nih. Orangnya gampang resah. Gue mau cerita nih. Yang udah hampir karirnya hilang. Bahaya kasihan. Bener banget. Kasihan. Ya udah karirnya pada hilang masalahnya jadi. Soalnya gua nggak bisa teman-teman yang gua sayang di. Cut dulu. Berarti tadi sampai apa? Mana? Oh, dianggap rendah ya. Dianggap remeh. Jadi setiap ada event mereka Sebelah terus yang mata, main. ya. Pas waktu itu event di Platinum. Ketuanya nanya tuh di grup, siapa yang mau main di plat lantai 2? Aku langsung jawab, aku nggak pernah main. Tapi pas main masih dianggap remeh, Bang. Mending si Black ini deh, back to back aja deh sama siapa gitu. Biar aman. Takutnya nggak pecah kan. Percaya deh sama aku, malam ini aku tunjukin. On fire. Pecah kan habis main. Pas aku main juga nggak ada yang datang tuh, Bang. Anak-anak nggak ada yang datang. Sendiri aja segitunya. Sendiri aja. Tapi malam itu pecah. Pecah. Gila. Sampai bawah. Sampai bawah. Kemarinnya itu. Sampai basement. Pas beres main. Sampai basement balik dong. Jadi mereka datang tuh pas udah pertengahan, udah mau beres aku. Habis main kesana kan, wah gila Black pecah, udah thank you ya, balik dulu aku. Langsung balik, besoknya cabut aku dari grup. Kayak drop mic gitu ya. Udah langsung Sorry gua cabut dari ini. Keluar dari kolektif udah sendiri aja kan. Nah, tiba-tiba pas aku makin kesini makin ini kan apa Minta paket ya. Anjing kontol. Lagi. Lagi John. Lagi. Gitu dong. Akhirnya. Kayak gini nambah view. Ulang. Enggak. Itu nggak bisa diulang. Itu tanpa rekayasa. Tulus. Kontrolnya tulus. Kontrolnya tulus. Kayak anjir dulu aku susah kalian di mana? Dulu anggap remeh aku kan kontol. Siapa namanya? Wahyu. Namanya spill aja namanya. Enggak. Adalah Instagramnya tapi masih ada. Saya mau cerita sering komen story juga. Black boleh lah lagu ini, Black boleh lagi. Wah, gitu. Tapi lu tetap baik kan? Baik. Kalau berarti itu pengalaman buruk lah ya. Buruk. Kalau Win Tewa, Pengalaman buruk apa ya? selain yang kemarin ya. Kemarin. Enggak, yang itu paling jujur, itu salah satu pengalaman buruk loh. Kayak kita lagi happy. Masalahnya itu gini loh. Itu kan kayak aku kan bukannya udah produce lama ya. Aku masih belajar, kelas aja masih belum kelar gitu kan. Jadi yang kayak ya jangan aku kayak gini loh. Lu lagi mau maju, lagi berusaha maju, pengen belajar lebih jauh lagi, tapi karya lu dihina gitu loh. Kayak yang gitu kayak ada halangan lah. cuma udah kelar kan masalahnya. Udah kelar. Cuma tidak akan dilupakan sih. Kita tuh sampai kayak satu grup tuh kayak sabar. Iya, Sabar Iya. ya. Aku orangnya jujur kalau nggak disenggol aku nggak bakalan nyenggol gitu loh. Aku orangnya sangat anti menyenggol kecuali disenggol duluan. Jadi yang kayak itulah kan maksudnya aku juga masih baru ya di Jakarta gitu, masih baru setahunan. Pengen belajar, dulu kan aku anaknya ibaratnya kencang banget lah, harus tahu nggak hip hop gitu loh, jarang tengah-tengah. Jadi ini ada genre yang lagi naik, genre beca, genre buti, aku pengen belajar lah di situ, tapi dihina gitu loh. Jadi yang kayak ini orang kok kayaknya malah nge-push orang yang pengen belajar maju gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, tapi Ya mungkin sama-sama emosi juga kali. Iya. Benar. Jadi aku cuma ambilnya ya udahlah, tiap orang mau maju pasti ada halangan. Betul. Cuma kita harus lebih maju lagi. Yes. Gaston. Sama dong kita dong. Sama diremehkan. Nah, kalau Steve Chris nih. Apa ya pengalaman buruk? Kalau nggak usah buruk, yang paling berkesan ya. Yang berkesan. Lu mau paling happy, mau paling lucu, it's okay. Oh, kalau yang paling lucu sih ya banyak kejadian lucu di tempat gue sekarang ya gitu. karena dek gue kan di bawah gitu kan. Lagi enak-enak main. Lagi enak-enak main joget tiba-tiba ada yang nyungsep. ada yang tiba-tiba jatuh tiba-tiba pantat itu di si DJ. Tapi yang paling parah kalau itu udah tuh, itu benar-benar gue lagi main nih ke 2 minggu lalu kayaknya. Bener-bener terjun masuk ke dalam, gue bilang ini gimana ceritanya ya? Orang lagi joget bener-bener terjun nyungsep dan bener-bener kebalik bawa pala dulu lagi kan. Gue bilang cewek lagi.
cowok untungnya. Udah gitu badannya gede banget. Wah ini sih. Tapi CD-nya aman. Ganti rugi enggak? Untungnya nggak kenapa-napa ya, tapi servis sebulan 2 kali sih. Tapi emang di Jebut tuh rawan banget sih. Parah. Tapi itu jadi apa ya? Jadi suatu tren yang baru. Sebenarnya unik sih. Iya, Cuma jadinya kadang-kadang ada beberapa guys yang kayak kan nempel banget ya. Bener. Ya, karena lu lagi mainnya juga bisa diginiin kan kampret tuan gue. Lagi dong kita. Iya lagi. Di sana peran security penting banget ya. Iya, benar. Cuma gitu kalau pas lagi rame banget, security juga pasti nggak kayak karena kayak kejadian kayak gitu, apalagi misalnya kayak minuman tumpah gitu, gila cepet banget. Kok kenapa tiba-tiba ada air? Jadi ini lu terakhir kemarin nyusup kan? Itu ada Hennessy jatuh. Iya. Serius gitu kan. Jadi apa ya? Penyakit para DJ ya guys. Jadi ada pesan juga ya buat apa? Misalnya teman-teman atau kalian yang misalnya minum tuh please Drink responsibly. Iya. Maboknya jangan norak lah kayak gitu lah. Kalau kalian kira-kira udah nggak bisa berdiri ya udah duduk aja gitu. Kalau nggak di sofa aja buka baju. Coba Aduh kena lagi kan. Iya. Nah, kalau dari itu lagi Adnan Feron. presiden. kemarin sih yang pas aku mabuk banget itu sih. Yang mana? Itu Yang paling mana? buruk. Diputusin. Mabuk semua sih memang ya. Semuanya mabuk masalahnya. Semuanya mabuk. Yang mana dan di mana? Yang barengan berlima Oh, di di Jogja. Jogja. Aku kan baru ya. Aku kan baru, jadi masih Adaptasi. masih beradaptasi. Aku juga masih grogi. Karena waktu di Solo aku main, itu aku memang mau tipsy banget biar aku mainnya pede. Ternyata tuh. Sebenarnya kalau yang di Solo berhasil gitu. Di Solo berhasil, nggak sampai mabuk. Nah yang di Jogja itu kan juga rame ya, ada Black, ada Dark Hype-nya naik ya. Hype-nya naik, dan aku juga ya makin grogi dong gitu kan. Iya, Oh ini iya. ada Habib lagi, ada Mas Wisnu juga. Dan di itu aku juga mainnya di jam 11. Karena aku belum terbiasa ya main jam 11 gitu ya. Ya dari situ aku tuh niatnya tuh cuman pengen tipsy doang, biar pede doang sebenarnya. Kayak bablas. Lumayan udah. Bablasnya gimana ini? Lumayan udah. Aku di atas udah nggak sadar. Udah minum. Udah nggak ingat. Udah beda dimensi. Beda dimensi. Ingatnya cuma pas ketemu dia di stage doang. Itu pelajaran buat kita semua ya guys, stop narkoba ya. Nggak gitu dong. Jangan dong. Dicari Benny gua. Apa BNN? Benny kredit dong. Nah, kalau misalnya Enci Naya. Kalau gue nggak tahu ya, gue bisa bilang ini pengalaman terburuk atau pengalaman termenegangkan. Cuma selama 4 tahun aku nge-DJ, 2 tahun deh, kurangin deh, berarti lama COVID ya, berarti 2,5 tahunan nge-DJ. For the first time gue harus kasarnya kayak gimana ya, waktu kemarin kan my dad just passed away kan. Oh iya. Berduka cita. Terima kasih. Sama datang di Waiting. Aku join ya. Nah udah kayak gitu, itu posisinya Habib Obi tuh udah bilang kayak itu tuh pas New Year's banget. Pas New Year's dan aku ada gigs di Banjarmasin. Habib sama Obi tuh udah bilang kayak udah Nay hold dulu aja karena masalah ini kan papa kan, keluarga gitu, karena family first. Cuma karena dari dulu prinsip aku tuh profesionalitas nomor 1, attitude nomor 1 dan lain semua nomor 1. Jadi aku mikir kayak ya udah mau nggak mau gua telan mentah-mentah, kayak itu bener-bener masih mata masih bengkak, kayak masih itu lu tahu Terminal 3 kan? Iya. Dan gue dapat gate 25 itu gua udah mau pingsan di tengah jalan tuh, udah kayak udah jongkok terus campur aduk. udah campur aduk banget perasaan gue, udah yang kayak udah ini gimana bisa nggak ya gue ntar malam. Kayak akhirnya kayak untung gue bawa roadman gue selalu nenangin gue sampai kayak akhirnya yaudah oke, gue jalan aja. Gue udah nggak bisa, gue udah di bandara juga, gue harus flyer udah naik. Masalahnya eventnya tuh event New Year's, bukan event kalau misalnya kayak event biasa orang manggil gue dalam ya hari reguler biasa ya, kemungkinan masih bisa gue hold lah gitu kan, masih bisa gue undur. Cuma masalahnya ini event New Year's yang nggak bisa diundur gitu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya gue datang. Dan di situ kalau misalkan kalian ada yang lihat si story-nya kemarin, gue kelihatannya kayak happy. Cuma itu bener-bener gue kayak sebelum gue main itu gue kayak narik nafas bener-bener berapa kali panjang, gue kayak nenangin diri dulu sampai akhirnya kayak
oke, gue harus bisa baru naik stage. Tapi lo hebat sih sumpah, karena Iya, gue pernah di gua posisi salut, itu. salut. Gue pernah di posisi itu belum lama, mungkin buat teman-teman yang baru tahu juga nenek gue baru meninggal. Itu nenek gue meninggal, gue lagi main di bawah nih, di lantai 1. Gue udah tahu sakitnya itu dari siang lah. Cuman waktu gue lagi main prime time juga, gue dikabarin emak udah meninggal gini. Itu anjing banget man. Gue main sambil nangis tuh gak enak banget, anjing. Kayak gue bilang lo hebat banget sih. Maksudnya gue aja yang cowok ya harusnya lebih kuat ya, kalau cowok kan harusnya nggak cengeng. Cuman ya gue harus main, jadi abis kelar mixing gue jongkok, gue nangis dulu, lap air mata, mixing lagi. Itu enak banget man, bener-bener enak banget. Akhirnya untungnya orang operasional juga ngerti, ya udah bang pakai mixtape aja. Akhirnya gue langsung ke rumah sakit, gue tukar mixtape, gue ke rumah sakit. Makanya gue bilang lo hebat banget sih. Salut banget, sumpah, salut. Itu pas di deck itu walaupun gue kayak jam-jam ya buat masalahnya kayak gue nggak mau DJ itu tuh center banget kan, center of attention, center of attention banget. Kalau misalkan orang ngelihat kita sedih, energinya juga bakal kelemparnya jadi nggak enak. Jadi kayak hargai. Itu makanya gue nggak bisa menyalutkan diri gue sendiri, tapi gue sangat salut sama semua pekerja entertain kalian semua. Maksudnya karena di balik kita lagi kerja itu kita tuh pasti masing-masing lagi punya masalah, ada aja masalah. Apapun jadi itu sih ya, mau DJ, penyanyi, stand up entertain comedy, semuanya. stand up comedy lebih pecah lagi man. Dia harus lucu. Iya. Kalau orangnya lagi Iya, itu makanya aku benar-benar salut sama semua pekerja entertain, apalagi teman-teman aku di sini, karena kalian happy, kita kerja, kita harus ngeluarin energi yang positif buat kalian. Padahal kita tuh, padahal di dalamnya tuh kita tuh kayak anjing banget, ada lagi kayak gitu. Itulah susahnya. Keren banget kalian semua. Kita jadi badut kalian capek guys. Coba jadi DJ capek, makanya jangan di murah-murahin anjing. Setuju. Naikkan harga DJ. Nah, yang terakhir. Masih ada Mas Alex. Nah, ada gak pengalaman paling mengesankan, paling sedih, paling ngeselin? Selama nge-DJ ya? Iya. Gue kan basic nge-DJ-nya sih dulu di Bandung. Terus gue pindah tuh ke Jakarta karena kerja kan. Nah itu sempat waktu di Jakarta udah nggak kenal siapa-siapa tuh, jadi nggak nge-DJ dulu sekitar 2 tahun lah gitu. Terus akhirnya kemarin yang mulai beres puasa tiba-tiba nge-DJ. Wah itu tiba-tiba udah banyak orang, deg-degannya hancur, udah lama ulang lagi dari nol. Iya. Yang kurasain. Bener John, asli. Iya kan? Iya, itu gemeteran, muter knop juga udah nggak tahu mau yang mana dulu gitu. Udah pokoknya hancur. Tapi untungnya masih bisa di-handle, terus dikasih kesempatan. Udah gitu doang sih sebenarnya. Paling worst-nya itu doang. Lu ngulang vibe groginya 2 kali kan? Iya dong, di Bandung dulu awal-awal nge-DJ pasti grogi. Iya benar. Malah pas udah bisa nge-DJ udah lama nggak main, grogi lagi. Benar. Kayak gitu. Itu doang. Ya intinya kita closing ya. Karena kita udah mau acara mabuk-mabukannya udah mulai guys. Belum. Lu belum. Gua ya, gua belum ya. Berdua. Gua juga. Ya gua ingatnya kita host sih, jadi gua nggak bisa ditanya ya. Iya bener. Kita ngelempar pertanyaan Dulu. Paling mengesankan selama nge-DJ atau nge-MC lah ya. Karena kan lu lama di nightlife di MC kan. Hampir sama kayak Is Black sih. Dulu kayak dianggap sebelah mata tuh nggak enak banget, kayak diremehin. Pas ketika lo kerja, lu ngomongin di medsos waktu itu zaman Twitter banget lagi hype tuh sebelum ada Instagram. Gue lagi nge-MC terus diomongin gitu di Twitter kan, ya udah tuh gini. Habis itu teman gue nggak, karena mereka follow-followan kan. Habis itu dia nanya, dia manggil gue tuh John, lo lagi nge-MC ya di sini? Iya, kenapa? Oh nggak apa-apa, yaudah lanjut aja. Kenapa? Gue bilang, udah nggak apa-apa, nanti aja. Gue pengen ngobrol. Yaudah. Dari situ, setelah itu gue baru tahu dia kayak ketika gue nggak tahu, ketika gue enjoy banget sama musik atau ketika gue lagi dapat banget hype-nya gitu, gue tuh selalu kayak gitu, gimana sih ekspresi lo yang aduh enak banget gitu. Nah karena ekspresi kayak gitu tuh gue diolok-olok gitu, ini orang ngapain sih gitu, kayak orang ngacep atau apa gitu. Jadi kayak gue oh yaudah, sampai akhirnya gue di band di satu tempat gitu, gara-gara gue bilang lo kalau misalnya ada masalah kita ngobrol bareng. Akhirnya kita udah ngobrol bareng apa segala macam, kita mau berantem tuh kan, dan akhirnya nggak berantem, dan itu kejadian di Bandung juga. Orang yang ceritain gue ini adalah residen MCA di situ. Tiba-tiba besok kan itu gue setiap sebulan sekali gue main di situ. Ada dulu IO gue dulu temen di Bandung. Habis itu gue bulan depan udah nggak bisa main di sana lagi.
kan udah masuk tuh proposal line up-nya kan. Kayaknya ini nggak boleh, si Kibo nggak boleh. Gara-gara masalah itu. Gara-gara masalah itu dibawa ke personal kan. Ya udah gua oh yaudah nggak apa-apa. Look at me now, man. Habis itu setahu gua nih orang tuh pengen banget masuk ke Trigger. Dan udah guys kok. Jadi orang ini tuh dulu pengen banget lah setiap stand datang ke Bandung ditemenin maaf. Nah, ini bagian pecah yang gua mau nanya, sorry gue cut. Orang ini sampai sekarang masih eksis gak? Enggak, cuma dia masih ampun. orangnya nggak masih eksis tapi masih tetap berkecimpung di dunia malam juga. Oh. Dia sebagai pekerja di situ, bukan sebagai MC. Kemarin sempat jadi MC juga. Karirnya kalau menurut tambah redup atau Bor. Maaf. Nanti gue dibilang sombong lagi anjing. Dan apa ya, setelah kejadian itu terhitung sekitar 2 tahun gue diajakin masuk Trigger, alhamdulillahnya. Habis itu beberapa tahun berikutnya paranoia dan gue cuman apa ya pesen enggak tujuannya ke situ sebenarnya. Gue mancing nih. Gue pesen sih apa namanya, lo nggak perlu, mungkin beda ya sama Vicong. Kalau Vicong kan gue mau cerita dikit, nah gitu kan. Kalau gue sih ketika lo dilecehin sama orang, lo tunjukin aja sama prestasi. Oh, intinya sih talking shit orang lain gak membuat lo lebih baik. Iya. Ya. Sebenarnya keep on going on aja sama keep on going strong. Tunjukin. Lo. Gue ya. Ini kayaknya serius banget. Enggak, ini pengalaman buruk tapi lucu juga. Gue pernah di-cut, man. Ada melihat deh kayaknya deh. Ini baru-baru kan? Enggak, udah Ini kayak kalau lama. nggak salah dia udah pernah Oh, cerita ke oke, gue, oke. cuman ya. Gue pernah di-cut tuh dalam artian kalau yang belum ngerti, di-cut tuh lo lagi nge-DJ, tiba-tiba disuruh berhenti, diganti sama residennya. Which gue di situ as guest DJ Iya. di Surabaya. Jadi ini bukan salah venue-nya. Jadi waktu itu ada program dari salah satu brand minuman alkohol. Programnya itu kalau seandainya nih tempat beli berapa karton, dia akan dapat list DJ siapa aja yang dikasih free. Jadi yang bayar gue bukan venue nih, yang bayar gue si brand minuman ini. Yang ngentotnya nih brand ya. Nggak milih-milih, maksud gue tempatnya. Waktu gue datang dan gue reach out tempatnya, gue research, ternyata tempatnya breakbeat, man. Itu klub breakbeat. Oh. Bener-bener purely breakbeat. Oke. Yang BPM 138 lah. Waktu gue sampai cek sound kan gue belum tahu kan, gue cuma cek sound. Waktu gue datang kebetulan hotelnya dekat sama itu, gue jalan kaki sama di venue-nya. Gue masuk tuh udah diuntang 138 lah. Gue sampai ngentot, gue main lagu apa nih anjing. Residennya nyamperin gue, bang mau minum apa, bla bla bla. Gue bilang, oh iya minumnya ini. Dia langsung ngomong kayak gini, bang tapi ada lagu breakbeat kan? Nggak ada. Kalau breaks waktu itu gue belum punya juga breaks, gue cuma punya Jungle Terror. Gue bilang Dutch ada, nggak ada juga. Gue cuma punya IDM sama Jungle Terror. Paling kenceng lah, paling mecun tanda kutip menurut gue Jungle Terror. Akhirnya oke. Udah main Ki. Gue main baru setengah jam. Residennya nyamperin gue, mas, punten, yang lanjutin saya ya. Oh oke. Anjing, itu pertama kali gue turun stage, gue nunduk anjing. Malu banget. Tapi Itu kan klub beda. pack. Ya, Iya. Cuman maksud gue yang ngentot bukan venue-nya, yang Iya. anjing nih brandnya, minumannya. Maksud gue pilih tempat lah, kontol, jangan gue Brexit suruh gue main anjing. Nggak ngabarin. Iya, itu menurut gue pengalamannya. Oh iya, berarti gue gak mau ambil lagi juga deh kalau mau brand ini. Dan itu pertama kalinya gue diliatin sama semua orang satu ruangan full, gak ada yang joget. Shit. Waktu gue kelar main, lagu pertama Residennya main, pecah seadanya dan pada kayak ngecengin gue gitu loh. Dari tadi dong nih, nyentot. Anjing, itu gue langsung gak banyak bacot, minuman gue taro. Botolnya lanjut minum aja mas, gue bilang gitu. Gue Balik. ambil tas, gue balik. Anjing sampai kamar gue stres, nyentot nih. Masa Itu gagal. yang menurut gue anjing banget sih. Lu berasa gak sih lu main gak kena, hancur? Dan lagu pertama orang lain main, pecah. Kita paham, tapi ini kan bukan karena kita yang zong, tapi kita nggak bisa memuaskan Benar, semua benar, telinga. benar. Gitu Jadi, nggak sih? nah balik lagi ke yang tadi, semua orang punya marketnya masing-masing, punya pasarnya masing-masing. Nggak suka bukan berarti hating, nggak suka bukan berarti lo harus nyerang yang lo nggak suka. Keep it to yourself. Belajar juga dari masalah kita kemarin ya. Yeah. Ini masalah kita bareng-bareng juga, bukan orang lain juga yang salah. Mungkin kita juga salah. Ya gitu lah. Selalu ada drama dan fenomena di setiap scene masing-masing. Jadi terima kasih buat teman-teman di sini. Dan satu lagi sih, kayak menyambung statement lo yang terakhir, perbedaan itu indah, men. Ya. Sumpah, Yes. perbedaan itu indah. Kalau lo sama semua tuh kayak, Betul. aduh, boring gitu. Makanya saya pacaran beda agama terus. Tapi nih, sebelum closing, kalian punya kayak pesan-pesan gak sih? Iya. Kayak makanya Vicong tadi tuh,
Ada nggak personally aja gitu, personally satu-satu. either statement, saran, Iya, statement. apa saran, bukan saran sih, apa kisi-kisi apa? Kesannya kan Pesan kita so aja. jago banget. Cok. Iya, enggak. Kalau gua dulu deh. Ada yang mau kalian sampaikan nggak ke scene ini? Contoh gua aja. Tetap down to earth. Habis itu tetap support orang lain juga, hargain karya orang lain, tetap respect di industri ini. Jaga itu baik-baik karena lo mau sejago, secakep, mau setenar apapun, ketika attitude lo itu jeblok, lo nggak bakalan bisa next level sih. Itu dari dulu yang gue jalanin itu, makanya sampai sekarang insya Allah gue tetap kayak jaga attitude karena percuma karir lo udah lo bangun nih tinggi-tinggi, tiba-tiba satu aja tek. Ya, jangan berak, jangan berak kayak main apa tuh namanya? Uno ya? Stako. Kayak stako, kayak gitu tek ambruk. Dah. Ya, Itu sih. Gitu. Kalau Next. dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Tiap orang punya market beda-beda ya. Maksudnya kayak yang mungkin kayak Kak Vicong tadi, Kak Vicong kok Kak Vicong kayak Vicong tadi. Maksudnya kayak yang seandainya emang klubnya main breakbeat dan kita nggak bisa main breakbeat, bukan berarti kita DJ yang jelek, kita nggak bisa main nge-DJ, tapi emang setiap venue ada pasar masing-masing. Kita juga sebagai DJ juga punya style masing-masing. Jadi jangan saling menjatuhkan, saling respect. Nice. Nah, Black mungkin ada yang mau kontol-kontolin lagi. Aduh. Anjing lu kontol. Ada lagi? Ada. Paling kalau dari gue paling ini sih berkarya aja terus sih, maksudnya kayak mau bikin aja semuanya gitu. Nggak usah yang berharap misalnya kayak lagu gue harus gede gitu, meskipun kalau dimainin banyak orang kita suka sih, senang sih gitu. Cuma maksudnya basic pemikirannya jangan ke situ gitu. Yang penting berkarya, bikin aja terus serajin mungkin kayak Mas Is Black kan. Bikin pakai hati gitu ya kan. Bener. Lu bikin yang lu suka, maksudnya jangan pasarnya lagi kayak gini, gue coba ikutin ya. Nggak apa-apa, coba aja gitu, maksudnya nggak apa-apa. Tapi yang pakai hati pasti akan lebih jadi sih. Benar. Jadi identitas diri sendiri sih. Benar. Lanjut. Setuju. Ada lagi closing statement dari Mas Adnan atau Cinaya? Kalau dari aku mungkin saling menghargai aja, as a talent atau enggak sesama pecinta nightlife dan lain-lain, saling menghargai. Terus yang kedua, attitude nomor 1. Attitude itu paling atas. Kalau dari Bebek? Kepala bebek. Aman sih. Oke. Sekali lagi thank you buat teman-teman. Kalau ada kesempatan nanti kita ketemu lagi. Yes. Kita bikin package kedua kali ya. Atau kita bikin package tour ya? Ya, atau package tour. Band-bandnya tolong beli package kita. Paket hemat enggak hemat juga sih. Oh, kita happy birthday ya, Adnan. Jadi hari ini mabok. package itu dibikin. Package itu dibuat buat birthday bash-nya Adnan juga. Cuma kita lupa ya bikin birthday bash buat Adnan. Sengaja. Yeah, happy birthday to you. Kita senang lo ada di sini karena pertama kali gua ketemu sama lo di Batam masih stuck di belakang ini ya kan. Sebenarnya lo kayak lu punya pijit. Lu punya banyak talenta dan sayang aja kalau misalnya ketika timing lu lagi pas nggak keluar dari zona nyaman dan akhirnya dia keluar dari zona nyaman ternyata puas. Oke, see you. Yeay. Oke, saatnya kita foto di beca guys.